like it, not like the way you. Halo semuanya. Bagaimana nih kabar kalian para penonton sekalian setelah memasuki pertengahan bulan Oktober? Saya berharap teman-teman dan para penonton sekalian dalam keadaan yang sehat dan berbahagia ya. Karena dalam menjalani detik demi detik, menit demi menit, jam berganti jam, dan hari ganti hari, kita harus tetap berbahagia. Karena dari kebahagiaan itulah timbul aura positif yang terpancar dalam diri kita. Nah, kan ada ya pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak ada hubungan, tak ada hubungan maka tak kenal. Ya meskipun kalau sudah kenal ujung-ujungnya bakalan pisah juga, setidaknya sudah pernah saling kenal lah ya. Nah teman-teman semuanya, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Saya Samuel Jose dari kelas 9C dengan nomor absen 23 akan melaksanakan tanggung jawab saya sebagai seorang siswa, yakni mengerjakan tugas. Tugas video yang sedang kalian tonton ini adalah tugas dari mata pelajaran IPS yang diberikan oleh guru mata pelajaran bersangkutan. Selamat menyaksikan video saya. Saya berharap kita dapat sama-sama belajar dan mengambil ilmu yang ada di video ini. Di topik pembahasan yang akan menjadi pembahasan saya dalam video ini adalah tentang masyarakat jaringan. Maka dari itu, simaklah video ini dengan baik dan seksama. Terima kasih. Apa itu masyarakat jaringan? Masyarakat jaringan adalah struktur sosial yang terbentuk karena adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada suatu negara, terutama negara Jerman, yakni asal muasal terciptanya istilah masyarakat jaringan. Nah teman-teman sekalian, masyarakat jaringan ada kaitannya dengan perkembangan budaya, politik, dan ekonomi di suatu negara. Kira-kira teman-teman sekalian itu penasaran gak sih asal-usul dari istilah masyarakat jaringan? Yuk kita bahas sejarah singkat masyarakat jaringan. Pencetus masyarakat jaringan sendiri adalah salah satu ilmuwan dari Jerman, yakni George Simmel. George Simmel mulai mencetuskan istilah masyarakat jaringan pada tahun 1981 di tempat ia menempuh pendidikan akhirnya. Nah, pastinya ada alasan dong kenapa sih George Simmel ini mau mencetuskan istilah masyarakat jaringan? Ya, tentu ada. Karena George Simmel melihat dan mengamati lingkungan sekitarnya bahwa sering sekali terjadi miskomunikasi atau komunikasi yang sulit antar sesama manusia di negara Jerman pada saat itu. Jadilah George Simmel ini berinisiatif untuk membuat suatu komunitas. Dan terbentuklah istilah masyarakat jaringan ini yang memiliki tujuan untuk mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi agar komunikasi di negaranya itu lebih maju dan lebih berkembang pesat dibanding sebelumnya. Adalah negara yang tahu bahwa masyarakat jaringan itu sudah mulai bermunculan dan beredaran. Dari situ, banyak negara-negara yang mulai mengambil istilah tersebut dan mulai menerapkan masyarakat jaringan di negaranya. Contohnya ada Amerika, Kanada, Jepang, dan negara-negara lainnya. Tentunya negara-negara yang sudah saya sebutkan sebelumnya sudah dilakukannya rapat oleh pemerintah masing-masing negara. Karena tujuan dari adanya masyarakat jaringan ini adalah untuk memajukan negara tersebut, khususnya dalam bidang teknologi dan komunikasi. Oh iya, kira-kira kenapa ya istilah masyarakat jaringan itu muncul dan beredar setelah merajalela istilahnya pada abad ke-21? Kira-kira kenapa bisa begitu ya teman-teman? Pasti ada alasannya dong. Tetapi sebelum saya menjelaskan, perlu teman-teman ketahui bahwa abad ke-21 itu dimulai pada tahun 2001 sampai dengan 2100 nantinya.
Yuk langsung kita bahas. Masyarakat jaringan muncul pertama kali pada tahun 1981, tetapi mulai beredar dan terkenal dan dikenal banyak luas oleh setiap negara-negara di penjuru dunia itu pada abad ke-21. Karena para menteri luar negeri di setiap negara itu datang dan menemui langsung George Silem's selaku pencetus utama dari masyarakat jaringan. Yang pastinya beliau ini pasti tahu dong seluk-beluk kenapa sih mau menciptakan istilah masyarakat jaringan dan apa tujuannya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa tujuan utama dari masyarakat jaringan sendiri adalah untuk memajukan teknologi, informasi, dan komunikasi pada suatu negara. Maka dari itulah para menteri-menteri dari setiap negara tertarik untuk ikut serta bergabung dan menerapkan istilah masyarakat jaringan pada negara masing-masing. Nah, dari kesimpulan bahwa masyarakat jaringan itu bertujuan untuk memajukan teknologi, informasi, dan komunikasi, pasti pada tertarik dong. Karena mengingat bahwa setiap negara itu tidaklah memiliki komunikasi yang baik. Karena belum ada teknologi digital yang memadai dan berkualitas. Maka dari itu, mereka tertarik untuk datang langsung dan menemui George Silem. Suatu hal yang merujuk kepada perkembangan dan hal-hal positif pasti juga memiliki pengaruhnya, baik itu pengaruh baik ataupun buruk. Maka dari itu, yuk kita bahas apa sih pengaruh baik dan pengaruh buruk dari masyarakat jaringan sendiri. Yang pertama, pengaruh baik. Pengaruh baik tentunya memajukan teknologi digital dan teknologi informasi serta komunikasi pada suatu negara. Jadi dari kesimpulan hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa dari adanya penerapan masyarakat jaringan pada suatu negara dapat menimbulkan komunikasi yang lebih baik dan efektif, karena untuk berkomunikasi tidak perlu bertemu secara langsung seperti pada zaman dahulu. Jadi untuk komunikasi bisa lewat media sosial, aplikasi khusus yang sudah disediakan oleh para pencipta dari komunitas masyarakat jaringan. Nah, itu adalah salah satu pengaruh baiknya. Lanjut ke pengaruh buruknya, pasti ada dong. Nah, jadi pengaruh buruknya itu yang pertama adalah membuat para manusia di muka bumi menjadi terpaku dan malas untuk beraktivitas. Karena seperti yang kita ketahui bahwa media sosial itu tuh menyediakan banyak sekali hal-hal menarik untuk dinikmati. Seperti video dan lain sebagainya. Maka dari itu, para manusia di muka bumi ini tertarik untuk selalu terus-menerus bermain media sosial. Itu pun tergantung orangnya ya teman-teman, karena tidak semua orang selalu 24 jam terpaku dan bermain media sosial. Nah, bagaimana sih cara kita mengatasi pengaruh buruk ataupun baik di masyarakat jaringan ini? Nah, cara kita mengatasinya ada banyak sekali, tetapi saya hanya menyebutkan beberapa ya. Cara mengatasi yang pertama, yakni untuk menyaring informasi lebih baik lagi. Yang kedua, bijaklah dalam menggunakan media sosial atau teknologi digital, karena jika tidak, kamu akan terjerumus ke dalam hal-hal negatif. Dan yang terakhir, cara mengatasinya adalah dengan belajar dari pengalaman orang lain yang sudah berpengalaman sebelumnya terkait bidang yang ingin kamu teliti. Seperti itu. Itulah pengaruh baik dan buruk serta cara mengatasi dan cara beradaptasi di masyarakat jaringan ini. Nah, teman-teman sekalian, dari pengaruh buruk dan baik serta cara mengatasi pergumulan yang terjadi pada istilah masyarakat jaringan itu sudah termasuk dalam bagaimana seseorang bertindak dan berperilaku ketika sedang menghadapi era masyarakat jaringan pada abad ke-21 ini, yakni dengan menyaring informasi lebih baik, lalu melakukan pendataan seputar informasi yang akan diteliti dan diketahui lebih lanjut tentunya. Nah,
Saya selanjutnya akan membacakan detail penggunaan media sosial yang terjadi di seluruh dunia yang tercatat pada tahun 2020. Berikut datanya. Data ini tercatat oleh Digital Around the World in 2020. Nah, tercatat ada total populasinya itu 7,75 juta urbanisasi, yakni menginjak persentase 55%. Selanjutnya, penggunaan mobile phone atau akun yang tercatat dalam Digital Around the World pada tahun 2020 tercatat ada 5,19 miliar akun dan menginjak persentase 67%. Lalu internet akses yang diakses di seluruh dunia pada tahun 2020 ada 4,54 miliar. Persentasenya tercatat 59%. Sementara untuk sosial media yang aktif, penggunaan sosial media yang aktif setahun 2020 tercatat 3,80 miliar orang di penjuru dunia. Dan presentasenya menginjak angka 49%. Ingat ya teman-teman, itu baru tahun 2020. Tentunya banyak generasi-generasi serta populasi-populasi manusia yang kian bertambah dari tahun ke tahun. Tentunya dari penggunaan media sosial sendiri pasti akan lebih bertambah banyak tentunya. Nah teman-temanku sekalian, sebelumnya saya sudah menjelaskan dan menyebutkan bagaimana masyarakat jaringan mempengaruhi suatu negara, entah itu pengaruh baik maupun pengaruh buruk, serta cara mengatasinya. Kini saatnya saya menjelaskan bagaimana seseorang harus berperilaku dan memperhatikan pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi seseorang di era gempuran masyarakat jaringan ini. Kurang lebih sama. Yang pertama, menyaring data dan informasi lebih lengkap dan lebih jelas tentunya. Yang kedua, melakukan pendataan seputar informasi yang hendak diteliti dan ingin diamati. Dan yang terakhir, harus lebih bijak dan memiliki pola pikir yang baik dalam menggunakan media sosial. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan media sosial yang baik. Tentunya, yang pertama kalian harus berpendidikan tentunya. Karena jika tidak, hati kita dan nafsu duniawi kita akan merajalela. Karena kalau kita melihat video-video yang membuat diri kita kesal, pasti kita bakalan berpikiran untuk komen negatif kan? Nah, maka dari itu perlunya etika dan pendidikan sebelum menggunakan media sosial. Lalu yang kedua adalah kebijakan privasi. Semua orang di muka bumi ini membutuhkan privasi tentunya untuk menjaga data-data dan privasi pribadi. Selanjutnya saya akan menyebutkan Digital Around the World yang tercatat pada tahun 2020 mengenai penggunaan media sosial. Nah, di tahun 2020 tercatat populasi manusia ada 7,75 miliar. Presentasinya menginjak angka 55%. Selanjutnya adalah penggunaan mobile phone user atau pengguna handphone. Di dunia pada tahun 2020 ada 5,19 miliar orang yang presentasenya menginjak angka 67%. Selanjutnya ada akses internet atau internet yang terakses dan tergunakan. Ada 4,54 miliar dan presentasenya menginjak angka 59%. Selanjutnya ada sosial media yang aktif atau pengguna media sosial yang aktif pada tahun 2020. Tercatat 3,80 miliar dan presentasenya menginjak angka 49%. Demikianlah Digital Around the World yang tercatat pada tahun 2020. Pastinya ada penambahan populasi karena dari tahun ke tahun pasti ada ya penambahan populasi dan generasi-generasi baru penerus bangsa. Untuk pembahasan selanjutnya yang akan saya bahas adalah terkait bagaimana teknologi digital dan teknologi informasi serta komunikasi mempengaruhi cara orang berinteraksi.
Tentunya dari kata perkembangan sendiri akan ada pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi masyarakat tentunya. Sebelumnya saya sudah jelaskan dan sebutkan apa saja pengaruh baik dan pengaruh buruk di era gempuran masyarakat jaringan ini. Kini saatnya saya menjelaskan serta menyebutkan pengaruh yang mempengaruhi cara orang berinteraksi terkait perkembangan teknologi digital dan teknologi informasi serta komunikasi di dunia. Yang pertama, tentunya pengaruh ini tuh ada pengaruh negatif dan pengaruh positif. Saya akan mulai dari pengaruh positif. Dari pengaruh positif yang pertama, jelas bahwa ada peningkatan komunikasi yang lebih efektif lagi dibanding sebelumnya, sebelum ada teknologi digital dan istilah masyarakat jaringan. Lalu selanjutnya, pengaruh positifnya adalah banyaknya relasi di antara orang-orang yang kita tidak kenal sebelumnya atau belum kenal. Karena dari adanya masyarakat jaringan ini, seluruh manusia di penjuru dunia dapat saling mengenal melalui satu aplikasi saja. Karena dari akun-akun yang sudah terdaftar oleh para pengguna handphone atau gawai sendiri, itu akan berdampak baik dan buruk juga tentunya untuk mereka pribadi. Nah, selanjutnya pengaruh positifnya adalah negara kita yang dianggap negara maju dari negara-negara lainnya. Tetapi hal ini terkait pandangan dari masyarakat di negara lain ya teman-teman. Nah, lanjut ke pengaruh negatif. Bagaimana sih teknologi digital dan teknologi informasi serta komunikasi dapat mempengaruhi cara orang berinteraksi? Yang pertama, orang akan jadi lebih malu atau canggung ketika berkomunikasi secara langsung atau tatap muka karena sudah sering atau biasa berkomunikasi melalui media sosial, membuat seseorang malu dan takut untuk berkomunikasi secara langsung. Lalu yang kedua, akan mendapatkan pengalaman yang mungkin saja pengalaman buruk dan akan berdampak pada kesehatan mental seseorang ke depannya. Itulah pengaruh perkembangan teknologi digital dan komunikasi serta informasi yang terjadi di dunia kita saat ini. Selanjutnya, saya akan menyebutkan dampak-dampak negatif dan dampak positif dari penggunaan media sosial. Pasti ada dampak yang kita peroleh dalam menggunakan sesuatu, khususnya menggunakan media sosial sendiri. Saya akan menyebutkan yang pertama mulai dari dampak positifnya terlebih dahulu. Untuk dampak positif yang pertama, wawasan kita akan menjadi lebih bertambah dan lebih luas dibanding sebelumnya. Karena fasilitas sekarang sudah memadai dibanding sebelumnya. Yakni seperti yang kita ketahui bahwa pada zaman dahulu belum ada istilah gawai atau gadget, di mana seseorang yang ingin mencari informasi harus melalui buku terlebih dahulu. Kalau sekarang lebih mudah karena dengan adanya aplikasi-aplikasi yang menyediakan berbagai sumber informasi terpercaya. Nah, dampak positif selanjutnya, kita dapat mengenal banyak sekali orang-orang pengguna media sosial yang sebelumnya kita belum kenal. Jadi dapat menjalin relasi dengan orang yang belum kenal sebelumnya. Yang ketiga, dapat aktif dan melakukan sesuatu yang akan membekali masa depan kalian melalui media sosial. Contohnya seorang gamers yang aktif menggunakan gadgetnya untuk bermain games. Tentunya mereka akan melakukan streaming, biasanya seperti itu. Tergantung pada masing-masing orang. Dari melakukan streaming tersebut, jikalau ramai penonton, pasti akan mendapatkan uang yang bukan main hasil atau jumlahnya. Seperti itu. Selanjutnya adalah dampak negatif. Dampak negatif dari media sosial ada banyak sekali, tetapi saya akan menyebutkan beberapa saja. Dampak negatif dari penggunaan media sosial yang pertama adalah meningkatkan rasa malas terhadap seseorang. Jikalau orang tersebut tidak tahu waktu dan tidak dapat mengatur waktu untuk memainkan media sosial atau gadgetnya.
Yang kedua adalah orang yang terlalu lama menggunakan media sosial atau memantangkan dirinya terhadap media sosial secara terus-menerus atau 24 jam akan menyebabkan kerusakan pada fisiknya, terutama matanya. Karena pancaran sinar radiasi yang dipancarkan oleh gadget terhadap mata kita itu jumlahnya banyak sekali, sehingga dapat menyebabkan rabun mata. Selanjutnya, dampak negatif yang ada dalam penggunaan media sosial adalah pencurian data. Sebetulnya ini tidak terlalu penting, namun banyak sekali orang yang belum fasih dalam menggunakan media sosial, sehingga menyebabkan kelalaian mereka dalam menggunakan media sosial. Seperti itu. Lalu, banyaknya oknum-oknum yang melakukan cyberbullying melalui media sosial di aplikasi tertentu. Cyberbullying yang dilakukan oleh para oknum bisa saja mengarah kepada fisik, karena itulah yang paling utama. Selain fisik, biasanya para oknum yang melakukan cyberbullying akan melakukan pengancaman. Pengancaman tersebut dapat berupa pengancaman pembunuhan dan pengancaman perampokan. Pastinya akan menimbulkan trauma pada diri seseorang yang menjadi korban. Maka dari itu juga merupakan dampak negatif dari penggunaan media sosial. Dampak negatif selanjutnya adalah banyaknya situs-situs porno ataupun situs negatif yang dapat merujuk kepada kerusakan otak pada seseorang yang terpengaruh terhadap situs tersebut. Lalu dampak negatif selanjutnya adalah melupakan segalanya yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh, ada seseorang yang selalu bermain media sosial sehingga membuat kecanduan terhadap media sosial, sehingga membuat orang tersebut melupakan tanggung jawab dan tugas di sekitarnya. Jadi, itulah dampak-dampak negatif dan positif dari penggunaan media sosial. Dampak negatif selanjutnya adalah melupakan segalanya yang ada di sekitarnya. Maksud dari kalimat tersebut adalah seseorang yang terlalu fokus terhadap gadgetnya dan media sosialnya sehingga membuat kecanduan akan melupakan segala tanggung jawab dan tugas yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Itulah dampak-dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan media sosial. Nah, bagaimana sih cara kita mengatasi dampak negatif dan dampak positif tersebut, terlebih lagi dampak negatif? Sebetulnya hal tersebut bergantung terhadap orang masing-masing, karena kita tidak dapat menggurui seseorang atau mengajari seseorang bagaimana harus bisa mengatur waktu dan melakukan sesuatu, serta jangan terlalu terpaku terhadap media sosial dan gadgetnya. Itu semua bergantung terhadap masing-masing orang. Kalaupun orang tersebut masih terbilang usia yang muda, seperti anak-anak ataupun remaja, masih ada orang tua yang dapat mengingatkan mereka, karena itu merupakan tugas orang tua pada saat ini. Mengingat zaman sekarang sudah canggih dan teknologi maju sangat begitu pesat. Nah, bagaimana ya cara kita menanggapi isu-isu yang beredar dari dampak-dampak dari penggunaan media sosial? Yang pertama adalah kalian harus bisa bijak dalam menggunakan media sosial. Yang kedua, menentukan skala prioritas. Mana yang paling utama yang harus kalian prioritaskan, seperti pendidikan kah, keluarga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, harus bisa manajemen waktu. Yang keempat, tahan nafsu pada diri untuk tidak bermain gadget atau media sosial selama 1 hari mungkin. Hitung-hitung itu adalah detox untuk menghilangkan rasa-rasa kecanduan pada diri terhadap media sosial. Lalu, cara selanjutnya adalah dengan mengalihkan diri
terhadap aktivitas-aktivitas lainnya seperti aktivitas fisik, lalu pergi bersama teman ke suatu tempat yang membuat hati tenang dan pikiran juga fresh. Itulah cara-cara mengatasi dampak negatif dari penggunaan media sosial. Selanjutnya saya akan membahas terkait prinsip yang harus kita terapkan untuk era gempuran masyarakat jaringan. Ada 3 prinsip, yakni REP. Yang R adalah respect, E adalah educate, dan yang P adalah protect. Pertama, saya akan menjelaskan terkait respect terlebih dahulu. Dari katanya adalah respect, yang berarti menghargai. Dapat kita simpulkan bahwa dari prinsip respect ini, seseorang yang merupakan pengguna media sosial harus bisa menghargai pengguna media sosial lainnya. Meskipun belum kenal sebelumnya, tetapi harus ada rasa empati dan etika bagaimana kita harus berperilaku terhadap seseorang di media sosial. Lalu yang kedua ada E, yakni educate. Seseorang yang menggunakan media sosial harus berpendidikan, entah itu secara fisik maupun rohani. Berpendidikan yang dimaksud adalah tahu bagaimana harus menggunakan media sosial dengan bijak dan baik, serta yang paling penting adalah menyaring informasi yang lebih detail dan teraktual serta terpercaya. Dan yang terakhir adalah P, yang berarti protect, memiliki bahasa Indonesia, yakni perlindungan. Protect sendiri berarti perlindungan yang dilakukan oleh para pengguna media sosial. Protect sendiri berarti seseorang yang menggunakan media sosial harus ada penggunaan password di setiap aplikasi media sosialnya, terlebih lagi di data pribadi. Seperti itu. Dan itulah prinsip-prinsip yang harus kita patuhi dan taati sebagai pengguna media sosial. Ingat prinsipnya, yakni REP. Respect, educate, and protect. Itulah penjelasan dari saya, Samuel Jose dari kelas 9C dengan nomor absen 23 terkait masyarakat jaringan. Mulai dari dampak-dampaknya, pengertiannya, sejarah singkatnya, lalu pengaruhnya, dan prinsip yang harus kita terapkan dalam era gempuran masyarakat jaringan. Saya Samuel Jose, sebelum saya pamit undur diri, saya ingin mengucapkan permohonan maaf saya kepada para penonton jikalau ada pengucapan kata yang kurang berkenan di hati para penonton atau pemberian informasi yang kurang tepat dan mungkin ada salah informasi. Mohon maaf dan mohon dikoreksi bila ada. Saya pula berterima kasih kepada para penonton sekalian karena telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Saya Samuel Jose dari kelas 9C dengan nomor absen 23. Pamit undur diri. Terima kasih.